lagi dengan KDSI PVC. Nah, kali ini saya ada di Kota Indramayu ya. Ini kita hari ini inspeksi ya, proyek yang sudah dipasang, yang selesai dipasang ya. Nah, kita akan semua kita cek semua pintu puset, pintu jendela sudah terpasang ya. Nah, ini di sebelah kanan saya nih Pak Kos, ini yang udah kita cek, ini modelnya apa, seperti apa Pak? Jadi ini adalah konsepnya adalah jendela ya, jendela sliding dengan dimensi lebarnya 3 meter dan ketinggiannya 2,8. Nah, ini kita lengkapi kacanya dengan kaca dengan ketebalan 8 mili ya. Nah, bagaimana cara buka tutupnya? Ini gampang sekali ini. Daun tengahnya ini bisa kita geser seperti ini ya, ke kiri dan ke kanan sehingga mendapatkan opening bisa ya. Ini secara sempurna ya, ini lebih dari 50% opening. Nah, ini bisa kita lihat view-nya ini langsung ke persawahan. Langsung ke sawah ya. Langsung ke persawahan dan pemandangannya sangat indah sekali di sini ya. Jadi cocok sekali ruangan ini untuk santai-santai keluarga begitu. Nah, ini kan secara teknis Pak, ini kan pakainya kaca 8 mili ya. Pastinya sangat berat sekali ya. Nah, ini untuk supaya bisa daunnya bisa digeser dengan ringan sama relnya tidak jeblos gimana Pak? Nah, jadi begini ya. Konsep seperti ini kenapa meskipun dia berat ya dengan kaca yang 8 mili, ini dia tetap ringan digeser. Ini rahasianya ada pada roda. Roda yang kita gunakan adalah roda tipenya heavy duty ya. Ini rodanya tidak bisa kita lihat karena dia tersimpan di dalam. Gitu. Jadi dia sangat rapi. Nah, roda heavy duty itu sangat kuat untuk menopang beban. Ya. Jadi beban dengan seperti ini cukup ditopang dengan dua roda, dia sudah sangat ringan sekali seperti ini ya. Bahkan dengan satu telunjuk pun bisa digeser. Sama halnya dengan daun yang sebelah sini juga ya, bisa kita dorong seperti ini. Dengan telunjuk pun bisa. Untuk masalah safety-nya gimana Pak Kos? Untuk masalah pengunciannya? Untuk keamanannya ini kita lengkapi dengan sistem penguncian multi-point lock. Nah, bisa kita lihat, coba kamera bisa mendekat ya di sini. Sistem pengunciannya ya. Kita menggunakan multi-point lock, yaitu pengunciannya di banyak titik. Nah, pada model ini kita menggunakan ada 4 titik, 1, 2, 3, 4 titik penguncian. Nah, jadi begitu dikunci, dia sudah sangat rapat ya. Oke. Kuat dan rapat serta lebih kedap seperti itu. Artinya kayak roda, penguncian, handle itu kan termasuk kategori aksesoris ya Pak ya? Ya, jadi aksesoris yang dipakai ini memang benar-benar aksesoris yang dirancang khusus yang kompatibel untuk pintu sliding di PVC. Itu ada garansi juga ya? Ya, kita bergaransi. Jadi untuk aksesorisnya kita kasih garansi 3 tahun. Nah, ini tadi kita bahas 2 daun yang tengah ya. Sama halnya dengan daun yang kiri dan kanan. Ini kita bisa buka juga seperti ini ya. Bisa juga digeser dorong ke sebelah sana seperti ini. Ini sama dia terbuka juga. Ya, terbuka juga. Jadi open total lebarnya ini bisa mencapai 50% dari total opening. Demikian juga dari daun yang sebelah ujungnya ya. Kita buka, kita dorong sekalipun dengan 4 daun ini sangat ringan ya. Artinya satu tangan mendorong 4 daun sekaligus ya? Iya, sangat ringan sekali. Ya itu tadi ya, ini semuanya tergantung daripada hardware-nya. Ketika kita memilih hardware yang tepat, untuk produk yang tepat, beginilah hasilnya seperti ini ya. Seperti ini. Cara pengunciannya juga sama seperti tadi ya, ini tinggal ditutup. Dan kita jungkirkan ke bawah. Demikian juga untuk daun yang sebelah kirinya. Nah, Bapak Ibu sekalian juga tidak perlu khawatir ya, ketika nanti ini kan bagian luar ini, ketika nanti ada hujan deras dengan angin yang kencang juga ya, tidak perlu khawatir bahwa nanti akan ada air yang menggenang pada relnya di sini. Nah, jadi kita untuk preventifnya ya? Kita sudah menyiapkan sistem drainase. Apa itu sistem drainase di sini ya? Kita sudah bikinkan lubang airnya sehingga ketika nanti ada air yang masuk, jangan khawatir bahwa itu nanti akan penuh. Dia tidak akan pernah menggenang. Airnya langsung dikeluarkan ya ke bagian luar. Nah, di sini coba kalau di shoot dari luar, bisa dari luar ya. Nah, di sini ada saluran air. Nah, di sini ada saluran air ya. Nah, jadi begitu airnya menggenang langsung dikeluarkan di sini. Seperti itu. Nah, ini model pintu sliding ya. Kombinasi yang sebelah kanannya ini kaca mati dan 2 daun sebelah kirinya ini pintu sliding ya, daun sliding seperti ini.
Jadi ini sangat ergonomis sekali ya Pak Saiful ya. Ketika ini ditutup semuanya, semua daunnya ini menumpuk di balik daun yang mati. Ya. Seperti ini. Jadi openingnya sangat luas. Nah ini juga bisa dipakai konsep seperti ini kalau seandainya ini bukan kaca mati ya. Ini bisa misalnya tembok, nah bisa kita gunakan konsep seperti ini. Jadi daunnya tersembunyi, Ya, ya. tidak terlihat seperti itu. Ini mirip-mirip modelnya dengan pintu sliding 3 daun ya? Iya betul sekali dan mirip dengan pintu 3 daun. Cuman ini bagian daun yang paling ujung, ini ibaratnya ini sebagai tembok atau kaca mati seperti ini dia. Karena mungkin di bagian sana tidak akan ada akses ya. Betul. Jadi di sini Tapi kenapa hanya ini? ada Karena akses di di sini sini ya? memang nantinya akan ada beberapa barang yang seperti meja atau apa nanti dari owner pengen di sini ada sesuatu yang diletakkan. Jadi bukan sebagai akses. Oke. Gitu. Jadi tidak seandainya dibuka juga tidak ada gunanya. Jadi lebih baik memang dimatikan seperti itu supaya dia memang benar-benar free begitu. Ini dengan model seperti ini kira-kira 65% ya aksesnya Ya, kebuka jadi ya. aksesnya sangat Sangat luas lebar ini. sekali ya. Bisa lebih dari 65% ya bisanya. Ketika dia membuka secara sempurna. Untuk kacanya pakai berapa mili Pak? Sama ya untuk kaca karena ini kan ke standar kita itu ketika dia ketinggian 2 sampai 2,7 kita menggunakan ketebalan kaca 8 mili seperti itu. Jadi untuk ketebalan kaca berdasarkan standar ketinggian, standar bentang begitu ya. Nah, ini kenapa sama seperti dengan tadi ya? Kenapa dia sangat ringan didorong? Nah, ini kita lengkapi dengan di dalamnya dengan roda heavy duty juga sama seperti yang konsep jendela tadi. Jadi ketika ini didorong dia sangat ringan meskipun ini sangat berat ya. Kaca 8 mili itu berat dengan bentang seperti ini tentunya sangat berat seperti itu. Tapi kenapa dia ringan didorong? Nah ya karena memang menggunakan roda yang sangat bagus. Oke. Dan pengunciannya? Sama untuk pengunciannya ini kita lengkapi dengan multi point. Oke. Multi point lock ini tipenya V-type ya, handle-nya V-type seperti ini. Fungsi tuasnya apa Pak? Nah, fungsi tuas ini untuk penguncian ya. Kalau dilihat dari luar seperti ini ya. Bisa di zoom dari sini ya. Nah, cara pengunciannya seperti ini. Cukup dijungkitkan ke bawah. Kemudian anak kuncinya diputar. Dia sudah mengunci. Seperti itu. Cara membukanya juga sangat gampang seperti ini ya. Jadi ini double lock juga ya? Ya, double lock dia seperti ini. Bagus sekali Pak. Jadi ya Bapak Ibu sekalian ya tidak perlu khawatir ini kekhawatiran daripada sebagian customer bahwa ketika ini menggunakan rel bawah takut kesandung begitu ya, karena kekhawatiran mereka kan karena mereka belum tahu bahwa itu nanti akan menggunakan rel yang tinggi. Tapi tidak, kita di sini menggunakan tipe rel yang rata lantai. Nah ketebalannya ini coba bisa diperjelas ya. Ketinggiannya ini tidak melebihi daripada 7 mm. Jadi dia sangat rendah ini ya, tidak akan kesandung juga aman dan gampang untuk dibersihkan seperti itu. Ya. Jadi jangan takut kesandung ya. Jadi dia tidak akan kesandung. Dan walaupun keinjek nggak akan penyok Walaupun juga ya? keinjek nggak akan penyok ya. Tuh. Oke. Seperti itu. Oke Pak Kos. Oke. Kita lihat yang jendela belakangnya Pak Kos. Baik Pak. Nah ini ada jendela sama konsepnya juga adalah jendela ya. Ini view-nya. Dimensinya seperti pintu ya? Ya betul. Ini Tinggi dimensi sekali nih, pintu. Tapi ini kita bikinkan konsepnya konsep jendela karena dia menggunakan kusen bawah. Tuh. Dan ini dia view-nya keluar ya. Ke sawah sama seperti ini ya. Nah. Jadi aliran udara sangat lancar dan view-nya juga sangat indah keluar sana. Ini kenapa kita menggunakan konsepnya jendela seperti yang kita lihat kalau di luar sini kan dia tidak ada kanopi lagi, tidak ada pembatas lagi. Jadi ketika hujan dikhawatirkan nanti akan ada air yang masuk dari celah bawah. Ketika dia menggunakan konsepnya pintu. Maka dari itu kita kasih solusi kepada customer kita, ini konsepnya kita bikin jendela supaya nanti di bawahnya ada kusen bawah. Itu lebih aman ya dari Ya, tantis hujan ya? Ya, lebih aman seperti itu. Jadi tidak ada nanti air tantis dari bawah. Karena ini kan sebenarnya karena dia juga bukan sebagai akses utama seperti itu. Jadi untuk desain Pak Saiful kita itu akan menyesuaikan dengan kebutuhan aktual dari customer itu seperti apa. Jadi maunya seperti apa, kita pelajari di lokasi seperti apa, kemungkinan-kemungkinan yang lain itu seperti apa, baru kita rekomendasikan desain yang sesuai dengan kebutuhan dan
aktual di lokasi seperti apa. Ini view belakang enak Iya, sekali. ini Pak. sangat indah sekali ya, sama seperti yang di samping tadi, dia langsung ke sawah. Sama. Nah, iya ya, Ini juga. rumah rasa villa ya. Iya, betul. Oh ya, tadi kita belum membahas apa namanya itu warnanya ya. Nah, kalau yang ini warnanya kita menggunakan warna hitam atau black glitter. Ya, mungkin bisa mendekat ya. Nah, ini dia warnanya hitam atau black glitter. Dia sangat gagah sekali kelihatannya ya. Jadi ada seperti dia agak kasar-kasar seperti kulit jeruk seperti itu dia ya. Dia hitam black atau black glitter. Sementara yang tadi Pak Saiful itu kita menggunakan warna yang serat kayu dark oak. Nah, ya. Untuk yang pintu-pintu ya Pak? Ya, untuk yang pintu-pintu semuanya kita menggunakan serat kayu dark oak. Nah, ya bisa dilihat seperti ini ya, bisa diperjelas. Nah, kelihatan sekali seperti ini ya serat kayunya. Ini nampaknya seperti kayu asli gitu. Padahal ini adalah UPVC. Gitu. Ini ya warnanya yang gelap ya, kayu yang gelap. Ada juga tipe kayu yang terang gitu. Cuma kebetulan ini customer kita meminta untuk yang ini khusus menggunakan tipe serat kayu yang lebih gelap. Iya, seperti itu. Oke Pak, coba kita lihat di bagian kamar ya. Kamar. Nah, ini di kamar sama untuk semua pintu ya kita menggunakan warna dark oak ya, serat kayu dark oak. Nah, ini pintunya menggunakan panel. Jadi kita tidak menggunakan kaca tapi menggunakan panel ya. Ketika ditutup dia seperti ini. Jadi ya, ini persis seperti pintu kayu. Serat-serat kayunya kelihatan sekali seperti ini ya. Dan terlihat memang lebih alami dia seperti itu. Oke. Ya Pak Saiful bisa dilihat ya, ini sistem pengunciannya. Kita menggunakan penguncian multi point lock. Multi point artinya ini kita pengunciannya di banyak titik Pak. Ini kenapa seperti ini? Ini tinjauannya adalah untuk keamanan. Keamanan dan kekedapan. Jadi begitu multi point-nya diaktifkan, lock pin-nya akan mengunci ke bagian top plate seperti itu. Jadi dia ketika mengunci semua dari atas ke bawah di seluruh bagian ini dia pasti akan rapat. Begitu ya. Jadi cara penguncinya gampang, tinggal dijepitkan ke atas, kemudian anak kuncinya diputar. Sudah kunci total. Ya, sudah kunci Dari bawah ke atas ya Pak ya. Ya. Demikian juga cara membukanya sangat gampang, anak kuncinya diputar, tinggal dibuka. Jadi jangan khawatir dengan bentang seperti ini yang ketinggiannya 2,8 ini. Jangan khawatir bahwa daunnya akan turun. Karena kita lengkapi daunnya ini dengan 1, 2, 3, 4 ya, 4 engsel. Nah, bisa dilihat seperti ini ya. Nah, ini engselnya khusus ya. Jadi semua hardware yang kita pakai itu adalah hardware yang memang untuk UPVC. Jadi engselnya aja khusus seperti ini bentuknya. Skrupnya banyak Pak ya. Skrupnya banyak dan bentuknya juga sudah seperti ini ya. Lekukannya sudah menyesuaikan dengan bentuk mesin UPVC. Jadi bukan menggunakan engsel yang plat begitu. Jadi satu bidang ini kita menggunakan 4 engsel. Gitu. Oke Pak. Nah, di sebelahnya nih ada jendela sliding lagi ya Pak ya? Ya, ini ada jendela sliding. Nah, ini dia menggunakan warna hitam atau black glitter. Ini lagi-lagi view-nya langsung ke sawah juga ya. ya. Jadi rumah ini ya. memang dikelilingi persawahan ya. Gitu. Jadi kiri kanan, depan belakang semuanya juga persawahan seperti itu. Ini kacanya pakai kaca berapa mili Pak? Nah, ini kita menggunakan kaca polos dengan ketebalan 8 mili. Jadi dia meskipun tebal berat tapi jangan khawatir, ini ringan seperti ini ya. 2 daun juga pakai telunjuk saja dia sangat ringan seperti ini. Pengunciannya juga sama, standarnya kita menggunakan multi point. Jadi pengunciannya di banyak titik seperti itu ya. Oke, berikutnya Pak Saiful ini bagian kamar mandi. Oh, jadi ini semua full ya? Ya, full. Kamar mandi juga, partisi juga. Betul. Nah, jadi ini kamar mandi juga tetap menggunakan pintu dengan serat kayu seperti ini ya. Cuman bedanya ya, kalau untuk kamar mandi kita menggunakan sistem pengunciannya single lock. Single lock aja cukup ya Pak? Ya, single lock aja cukup. Karena kan kamar mandi memang tidak perlu kerapatan atau safety yang khusus gitu ya. Cukup seperti ini.
Sama ini juga engselnya juga ada 1, 2, 3, 4 ya. Iya, karena ini tingginya 2,5 nih kan Pak. Iya, begitu. Nah, di sini juga Pak Isu bisa dicek juga. Ini adalah sekat kamar mandi ya, seperti ini. Nah, sekat kamar mandi ini menggunakan kaca sunblock. Ya. Sekat kamar mandi ini menggunakan kaca sunblock dan dia juga tipis ya, tidak terlalu tebal juga ininya. Jadi ini partisi antara shower sama kloset ya? Betul. Jadi ini bagian shower di sini dan kloset sebelah sini. Seperti itu. Sangat manis sekali menggunakan kaca sunblock. Jadi ini tidak bisa saling melihat juga. Oke. Ini yang kamar di tengah ya? Ya. Kamar tidur ya? Nah ini sama ya, daun pintunya juga dengan konsep yang di kamar sebelah. Nah sekarang coba kita lihat di sini pintu sliding. Jendela sliding. Nah ini ya, ini tingginya tinggi sekali ya. Coba dari bawah ke atas ini ketinggiannya 1 meter ya. Jadi ketinggian tembok ini 1 meter seperti ini. Nah untuk custom seperti ini selalu kita mempertimbangkan dari sisi ergonomisnya ya, bahwa letak posisi daripada handle harus bisa mudah dijangkau ya. Dengan orang dengan ketinggian yang rata-rata begitu ya, seperti itu. Nah, jadi kita sesuaikan juga. Jadi dari itu kita bisa pilih dia menggunakan tipe multi-point berapa. Kebayang ya kalau kita mau meletakkan ini di bagian bagian tengah, kerepotan gitu. Saya saja dengan ketinggian 165 agak kerepotan begitu ya. Gitu. Nah, untuk mengenai hardware-nya sama ya, menggunakan roda heavy duty juga, dan kacanya juga dilengkapi dengan kaca dengan ketebalan 8 mm. Jadi dia lebih kokoh. Dengan kenapa kita menggunakan kaca yang lebih tebal seperti ini? Nah, ini dia daunnya lebih kokoh jadinya, lebih kaku ketimbang dengan kaca yang lebih tipis ya. Ini kamarnya utama pakai ya panel juga ya? Ya sama, jadi semua pintu kamar menggunakan panel seperti ini. Sistem pengunciannya juga sama, menggunakan multi point ya. Jadi dia sangat rapat dan aman seperti itu. Sama juga dia menggunakan engsel yang khusus ya, semua engsel yang memang sengaja dirancang untuk UPVC, bukan engsel yang flat seperti itu. Nah ini sama dengan kamar yang tengah tadi, ada jendela sliding yang tinggi ya. Dari bawahnya sudah 1 meter. Ya, ban-bannya tinggi ya? Ban-bannya tinggi. Jadi ya kita harus pikirkan sekali lagi, kita pikirkan dulu ini letaknya di mana harus sesuai, sehingga gampang dijangkau oleh orang-orang dengan ketinggian yang standar seperti itu ya. Sama kaca yang digunakan juga kaca 8 mili, roda juga digunakan roda heavy duty seperti itu. Dia sangat ringan. Oke, nah berikut ini. Nah ini adalah jendela kaca mati. Nah kaca matinya dari atas sampai ke bawah ya. Jadi tidak ada batas lagi, dia langsung ke bawah seperti itu. Jadi dia mati, memang nggak ada ini. Dan kacanya juga menggunakan kaca dengan ketebalan 8 mili. Jadi dia sangat kedap. Ini juga jendelanya langsung ke di atas lantai ya? Iya, jadi langsung di atas lantai. Jadi tidak ada ban-banan lagi, dia langsung seperti itu. Tanpa ada kekhawatiran bahwa nanti akan ada air yang masuk. Ya. Karena semuanya sudah dirancang seperti itu, airnya nggak akan masuk, nggak akan tampil dari bawah. Oke. Oke, kita tadi ada yang belum kita bahas, di depan itu ada pintu utama ya? Pintu utama. Nah, ini pintu utamanya Pak Saiful. Nah, ini pintu utamanya ini modelnya pintu swing kombinasi dengan kaca mati seperti ini. Ya. Jadi ini kaca matinya, ini pintu swingnya ya. Nah, ini ketinggian 2,8 dan lebar total daripada daunnya ini 1 meter. 1 meter ya, 1 meter. Jadi dia menggunakan untuk engselnya sendiri dan menggunakan 5 pitches ya. Jadi untuk penentuan berapa pitches yang kita gunakan itu menyesuaikan dengan ketinggian ya. Ya, jadi tinggiannya berapa nanti kita hitung. Gitu. Jadi semuanya ada rumus-rumusan produksi tersendiri Pak, seperti itu. Itu yang selalu KDS terapkan di setiap biasanya project. Pintu utama itu menggunakan kayu ya Pak? Iya, biasanya menggunakan kayu. Ini menggunakan pintu PVC ya? Iya, dia menggunakan PVC, tapi ini seratnya juga serat kayu ya. Warnanya warna serat kayu. Nah, jadi sangat mirip sekali dengan kayu. Jadi tidak menghilangkan kesan otentik kayunya. Ini manis sekali nih kombinasi kaca mati. Betul. Jadi dia konsepnya ini rumah konsep alami di tengah persawahan, dilengkapi dengan
pintu yang cocok ya. Nah, warnanya juga warna kayu gitu ya. Dia sangat alami sekali kesannya seperti itu. Sudah diinspeksi semuanya satu persatu oleh Pak Saiful sebagai Project Director PT KDS. Demikianlah ya review project kita. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang menginginkan desain yang sesuai dengan selera, sesuai dengan konsep bangunan, Kita siap bantu ya, ya. kita akan menyiapkan semua desain itu sesuai dengan konsepnya seperti apa. Customize ya. Customize. Jadi Masuk lokasi ya Pak ya? iya, jadi all produk kita itu semuanya full customize. Customize dari sisi desain, ukuran, dan juga konsep sesuai dengan kondisi aktual di lapangannya seperti apa.